Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah setia dalam channel kesayangan kita dan juga program khusus kecintaan kita, yakni Poporo Yeay. Podcast Pondok Roja. Masya Allah. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan juga di tempat yang ultra spesial tentunya, yakni di Cianjur. Dan dalam keadaan kondisi pasca bencana ya, pasca musibah yang menimpa Cianjur beberapa minggu yang lalu, kita datang ke sini dan juga kita datangkan juga tamu yang spesial bersama, namanya Mbak Duha. Mbak Halo. Aini. Ya, mungkin bisa memperkenalkan Mbak Aini Duha kepada netizen yang budiman. Kita menyapanya netizen yang budiman. Oke. Perkenalkan, nama aku Aini Duha. Aku dari Purwokerto, dari Kota Satria. Putra Satria. Oke. Purwokerto beda dengan Purwakarta ya, Mbak ya? Iya, beda banget. Ya, soalnya ketika saya di sini itu saya kira Purwokerto sama Purwakarta itu sama. Oh, ternyata itu memang beda, O sama A. Ya. Sehingga teman-teman di sini tuh kadang gojekannya kayaknya setiap istilah Jawa yang akhirnya O kita bikin A aja biar jadi Sunda. Jadi sak gelemnya kayak gitu. Ya, kita sembrana saja. Oke. Mungkin saya sedikit tergelitik ketika datang di musibah ini, di daerah bencana ini. Ternyata enggak sedikit juga teman-teman yang relawannya itu relawan perempuan. Mereka itu benar-benar militan. Jadi mungkin untuk awalan kenapa sih Mbak Duha itu dari Purwokerto, malah jauh-jauh Purwokerto ikut ke Cianjur itu ngapain sih? Yang pertama tuh ada dua faktor Ya, yang melatar belakangi. Yang pertama tuh karena panggilan kemanusiaan. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, ketika ada saudara Muslim itu sedang tertimpa musibah, hendaknya kita membantu dan ikut merasakan sakitnya. Oh iya. Nah, jadi di situ saya ngerasa, ini perlu segera aksi nyata nih, datang langsung ke lapangan nih, perlu kita bantu secara langsung. Nah, alhamdulillahnya ada lembaga yang mewadahi untuk kedatangan saya ke sini. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya ini kan lagi waktu liburan gitu kan, waktu liburan kuliah, dimana kayaknya enakan healing deh daripada bantu orang. Ngapain susah-susah bantu orang? Iya, benar. Tapi ada satu faktor yang melatar belakangi kenapa kita harus bantu orang, dan sebenarnya ada, kalau misalnya kita bisa healing sekaligus bantu orang, kenapa nggak dilakukan keduanya gitu? Iya. Why not gitu? Karena seperti yang kita tahu ya, krisis yang sekarang dialami oleh remaja kali ini kan quarter life crisis. Iya, siap. Anak Gen Z nih, selebeu dong. Quarter life crisis, kenapa itu Mbak? Yang dimana bingung mau menentukan masa depan kita, takut akan nantinya mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan kita terjun langsung ke sini, kita sedikit mengobati trauma yang dimiliki oleh remaja yang di Cianjur sebagai terdampak. Oh iya, berarti itu kan mereka itu remaja. Remaja itu kan mungkin sudah disibukkan dengan pikiran sendiri. Mental health mereka itu benar-benar terancam gitu loh bagi mereka kan. Nah, itu kan akhirnya ya itu ada istilah quarter life crisis. Sudah tertekan, apalagi dengan kebencanaan gitu ya. Oke. Dan apalagi teman-teman di sini itu memang Mbak Duha itu dan teman-temannya yang notabene-nya itu memang remaja, itu memang mendekati dari kawan-kawan remaja di sini juga, anak-anak hingga remaja. Mereka itu spesifikasinya di situ ya Mbak ya kira-kira. Iya, betul. Nah, itu spesifikannya di situ. Berarti apa istilahnya itu? Apa? Trauma healing, psikososial gitu ya? Iya, trauma healing. Bisa dijelaskan Mbak, trauma healing itu ngapain aja? Jadi lebih ke kemarin tuh sempat ada beberapa orang yang di curhat dong. Nah, curhat dong. Gitu ya. Mamah Dede berarti ya. Beliau ini mamah dedenya aja. Dari anak SMP yang notabene mereka dari pondok. Terus habis itu ketika gempa itu terjadi, mereka tuh posisinya masih di pondok. Terus langsung dijemput sama orang tuanya, terus balik ke sini dan agak kaget dan sekaligus khawatir. Gimana sih kondisi keluarganya di rumah, terus habis itu gimana rumahnya, terus nanti kalau misalnya roboh itu mau tinggal di mana. Mereka kepikiran itu ketika sedang perjalanan pulang. Nah, setelah sampai di sini, melihat kondisi jalanan yang dimana
Sudah hancur ya? Iya, sudah hancur dan banyak mayat bergeletakan. Jadi sampai dengan detail dan mata berkaca-kaca ya, mungkin masih ada trauma yang masih menghinggap di diri mereka. Dia bilang, di tengah jalan saya melihat ada mayat yang terbelah, terbelah. Ketika perjalanan pulang. Sampai sini alhamdulillah keluarganya sehat semua, meskipun rumahnya roboh gitu. Terus di situ banyak cerita yang mereka utarakan terkait privasi juga yang diresahkan oleh remaja perempuan khususnya di tenda. Jadi mereka kurang mendapatkan privasinya sebagai remaja. Di tendanya ya? Iya, jadi kan kalau di tenda itu kan berisi maksimal itu ada 13 kakak. 13 kakak. Iya, Nah, di situ mereka kebanyakan itu sudah berkeluarga semua. Jadi kalau misalnya orang tua pada ngobrol, mereka kadang-kadang tuh ini obrolannya udah obrolan dewasa banget nih. Harus obrolan tentang pernikahan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lebih memilih menghindar dan keluar dari tenda. Jadi ruang privasinya kurang diberikan space gitu. Iya, ketika di tenda ya? Iya. Berarti ini kesempatan buat teman-teman relawan putri ini, relawan Roja Peduli yang memang basisnya itu kebanyakan relawan putri, itu ya menggagas bagaimana itu di tenda pengungsian itu juga ramah perempuan, terutama remaja perempuan itu kan. Karena memang ya ini signifikan juga, karena memang apalagi kita itu mengatasnamakan gerakan Islam kan. Gerakan Islam itu tentunya yang paling menghormati perempuan itu adalah gerakan Islam, feminis. Minggir dulu seperti itu. Jadi memang muslim itu memang sangat memuliakan perempuan ya. Jadi privasi ruang-ruang privasi mereka itu benar-benar kita jaga. Ya mungkin nanti bisa digagas Mbak dari Roja Peduli, dari teman-teman Mbak Dua nanti bagaimana ketika di kebencanaan memang kita fokusnya gimana caranya tenda pengungsian itu benar-benar ramah perempuan. Oh iya. Nah, terus mungkin ya, yang sedikit menggelitik nih Mbak Duha. Nah, ketika saya melihat teman-teman perempuan beraksi di dalam terjun di kebencanaan ini, saya itu melihat, mereka itu jilbabnya itu gede-gede. Mereka itu jilbabnya gede-gede, bahkan ada yang cadaran. Nah, itu kan ada beberapa pola pikir atau fikrah yang menganggap bahwa kamu itu perempuan Islam itu ya memang perannya itu memang harusnya itu ya di rumah saja. Wa qarna fi buyutikum. Karena memang perempuan itu harusnya di rumah saja. Nah, kalau dari Mbak Dua itu menanggapi seperti itu gimana sih? Menurut perspektif saya sendiri ya, berdasarkan ayat-ayat dan juga tafsir yang saya jadikan acuan, itu tafsir dari Kemenak juga. Jadi dari Kemenak itu, tafsir Kemenak itu mengatakan dalam Islam kiprah perempuan itu nggak dibatasi sama sekali. Bahkan kita dikasih ruang-ruang yang cukup banyak untuk berkiprah di dalam masyarakat. Asalkan masih mengetahui batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Apa aja tuh batasan-batasannya? Mungkin jika perempuannya tuh udah menikah, tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Terus habis itu batasan ketika bergaul di ranah kerelawanan, mungkin harus dijaga-jaga, nggak boleh berduaan sama lawan jenis, dan lain sebagainya. Jadi Islam tuh nggak membatasi sama sekali kiprah wanita itu di masyarakat. Oh iya itu sebenarnya itu tergantung pola pikir kita ya netizen yang budiman. Terkadang kita itu terprovokasi dengan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan untuk rise up perempuan. Perempuan itu benar-benar diunggulkan lagi itu, padahal siapa sih yang menjatuhkan perempuan itu siapa sebenarnya? Islam itu nggak pernah seperti itu. Sebenarnya batasan-batasan yang Islam buat, syariat buat itu kan tentunya untuk memuliakan perempuan. Apakah laki-laki punya batasan? Ya tentunya banyak juga. Apalagi ketika di dalam kerelawan itu kan batasan-batasan ini sangat perlu untuk menjaga marwah perempuan maupun marwah laki-laki itu sendiri, dan juga marwah muamalah sesama manusia. Dan mungkin ini juga Mbak, kalau dari pandangan antum kan seperti itu. Tapi nyatanya mungkin ada beberapa yang mengatasnamakan feminisana itu pola pikir mereka itu seolah-olah itu segala interaksi laki-laki perempuan itu didasari atas relasi kuasa. Contohnya seperti tadi yang dikatakan, ketika memang sudah menjadi istri itu harus izin suami dulu, harus tidak lalai dengan kewajiban di rumah. Padahal kewajiban di rumah itu kan ketika sudah
izin suami itu udah selesai berarti, sudah berarti suami juga sudah berpikiran, oh ya nanti bakalan nggak ada yang masakin dan lain-lain itu kan di rumah, ya nggak apa-apa. Nah dari sudut pandang Mbak Duha itu melihat feminis itu seperti apa sih, orang-orang yang kamu itu nggak apa namanya, kita itu juga harus unggul juga ini, kita itu harus benar-benar berperan penuh di sana. Istilah kasarnya, istilah gojekannya itu, laki-laki angkat galon masang gas, kita juga harus bisa angkat galon 2, masang gas langsung pakai tangan 2, ceklek gitu. Seolah-olah kayak gitu. Nah, pandangannya Mbak Dua gimana terkait feminis ini? Oke, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu bukan untuk bersaing, tapi bekerja sama. Dan laki-laki dan perempuan diberikan peran yang berbeda. Jadi keduanya harusnya saling mendukung, bukan saling bersaing di ranah masyarakat. Nah, itu poin penting ya nanti Jangan Budiman. Jadi kita itu memang walaisa dzakaru kal unsa, memang perempuan, laki-laki itu berbeda dengan perempuan, punya peran masing-masing. Dan poin pentingnya itu adalah bukan untuk bersaing, tapi untuk melengkapi. Nah, contohnya Mbak Duha mungkin bisa jelaskan ke netizen yang budiman, ketika di sini itu di dalam bencanaan itu memang tentunya ada kan, pastinya ada beberapa sisi yang mungkin tidak bisa disentuh oleh laki-laki. Angkat-angkat, merobohkan bangunan, bisalah laki-laki. Senggol dong laki-laki gitu. Nah, kalau dari perempuan itu ada nggak sih peran di kebencanaan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki? Oke, mungkin peran yang saya soroti di sini lebih ke perasaan ya. Perasaan ya. Yang karena perempuan itu unggul di perasaan. Ya. Yang apa ya? Yang dimana laki-laki itu susah menyentuh perasaan perempuan. Biasanya kan kalau perempuan tuh lebih ke dari hati ke hati. Nah, kalau laki-laki lebih ke fisiknya, mungkin merobohkan bangunan, terus nukang, bantu pekerjaan orang-orang, terus bengkel, itu identik dengan laki-laki. Tapi kalau perempuan tuh lebih ke ngobrol dari hati ke hati. Di sini peran kita sebagai perempuan, khususnya di kerelawanan tuh lebih ke mengobati trauma healing, cerita dengan para remaja perempuan, terus ibu-ibu perempuan yang membutuhkan ruang untuk bercerita. Iya. Dan tentunya kalau saya pikir itu ketika ada ibu-ibu, ada mbak-mbak yang memang ditimpa musibah, rumahnya runtuh, mereka itu trauma, kemudian berkisah atau curhat dengan laki-laki, tentunya nggak nyaman. Iya, betul. Soalnya juga laki-laki itu kadang ya memang mereka itu selengean, kadang malah gojeki. Oh, mas gini. Bolah, jari cahpang, jari death metal, pangok nangis, nah malah digojeki seperti itu. Memang tidak nyaman. Kalau sesama laki-laki mungkin agak bisa nyambung. Kayak ada perempuan cerita sampai nangis-nangis, padahal perempuan nangis itu biasa ya Mbak ya? Iya, biasa. Perempuan nangis itu biasa. Nah, akhirnya memang sisi-sisi itu tuh kita memang butuh perempuan, dan memang ketika itu perempuan itu unggul. Jadi ini nih salah pikirnya feminis nih. Terkadang itu kita itu feminis itu langsung berambiang, oh kalian itu laki-laki itu dipandangnya lebih unggul. Enggak, kita sudah mencontohkan ini masalah perasaan, wanita itu lebih unggul, mereka itu lebih peka. Lah kita laki-laki di kode ragelem ndang nembak malah enggak peka. Ragelem ndang ngelamar maksudnya nembak. Enggak mau cepet ngelamar akad malah enggak peka, seperti itu. Itulah laki-laki. Oke, Mbak Dua, kira-kira ada kisah menarik nggak sih ketika di dalam kerelawanan? Entah itu ada yang tiba-tiba teriak, kemudian ada yang ngapain, jungkir balik. Seperti itu, ada kisah yang menarik nggak? Ada kisah menarik, khususnya yang terjadi saat ini ya. Saat ini? Di Cianjur berarti ya? Di Cianjur. Yang saat ini sedang saya bertugas di sini. Itu kemarin sempat home visit ke salah satu wali santri. Nah, ketika di home visit itu ngapain? Ketika memang itu kan programnya itu dari Sekolah Ceria ya? Iya, dari Sekolah Ceria itu kan ada memang kita itu trauma healingnya itu enggak ngadain permainan ceria-ceriaan di di tenda darurat, enggak, tapi kita benar-benar mengunjungi dari tenda ke tenda. Itu yang kita namakan tuh home visit. Nah, home visitnya itu ngapain, Mbak? Oke, jadi kemarin tuh sempat home visit. Nah, qadarullahnya rumah salah satu murid kelas 1 yang saya ampuh itu nggak rusak. Jadi saya bisa datang ke rumahnya, melihat kondisinya langsung dan bertanya kepada ibunya. Nah, datanglah saya bersama si anak tuh. Nah, ketika udah datang, saya ngobrol basa-basi biasa kayak perkenalan dan lain sebagainya. Saya kira lawan bicara si ibu ini
nggak tahu bahasa Indonesia. Oh iya. Nggak tahu bahasa Pakai Indonesia. bahasa Sunda ya? Iya, pakai bahasa Sunda. Beliau posisinya tuh menghadap ke jendela, nggak menghadap ke saya. Jadi ketika saya memperkenalkan diri, saya seolah-olah dicuekin. Oh gitu. Iya. Di situ saya berpikir, loh ini kenapa? Iya, benar-benar. Nah itu karena memang perempuan itu peka perasaannya, laki-laki lagi ndelok apa kayak jendela seperti itu kan. Nah emang kira ngapain itu mbaknya itu? Nah ibunya. Terus ibunya tiba-tiba berkata, si murid ini namanya Kinanti ya. Kinanti mana? Kinanti mana? Padahal posisinya si anak ini lagi di samping saya. Oh gitu. Iya. Bertanya Kinanti mana? Kinanti mana? Terus saya bertanya ke si anak, loh ini ibunya kenapa? Terus si anak berkata, maaf Kak, ibu saya sudah mengalami lupa, kayak penyakit gangguan mental. Oh gitu ya. Tapi penglihatan enggak ini ya, enggak bermasalah ya sebenarnya. Enggak bermasalah. Nah di situ saya merasa, ya Allah, kenapa anak ini tuh ketika saat pembelajaran tuh maunya dipeluk aja? Oh gitu. Kinanti itu? Iya. Oh iya. Jadi minta dipeluk, Kak mau dong peluk. Setiap gitu ya. kali ketemu saya mau dipeluk dan suka meluk. Oh iya. Nah ini peran penting lagi bagi perempuan ya. Kalau laki-laki kan ya memang physical touch itu kan sangat kurang sekali. Perempuan lagi nih ya, unggul kan, nggak melulu laki-laki karena emang adilnya Islam itu seperti itu. Nah itu sangat menarik ya. Jadi memang di dalam kerelawanan itu sangat dinamis sekali. Ternyata ketika kita home visit ada ibu yang mungkin terkena penyakit mental itu ya. Kinantinya anaknya di situ ya sebenarnya. Iya, anaknya di situ tapi mungkin masih terngiang-ngiang ketika waktu di gempa itu terjadi, panik, benar-benar ibu itu takut hingga sampai sekarang itu masih takut, masih nyari-nyari mungkin ya, enaknya seperti itu. Nah itu juga mungkin trauma healing kita itu nggak terlalu berdampak hingga sana, tapi tetap kita itu mengupayakan yang terbaik. Ya minimal ketika anak-anak di sekolah ceria itu mereka ceria ya Mbak ya? Iya betul. Di sekolah ceria itu mereka itu mendapatkan apa yang memang hak mereka. Ketika mereka berhak untuk dipeluk ya kita peluk. Dengan perempuan tentunya ya. Dengan perempuan, tangan-tangan perempuan itu kan memang lebih enjoy, lebih gampang untuk physical touch itu. Nah kemudian ada nggak sih pesan buat teman-teman di sana, mungkin semangat buat relawan-relawan putri di sana? Karena kalau saya Mbak, saya itu memang seringnya diterjun ke relawan seperti ini, tapi yang saya temui ya laki-laki. Ya karena saya laki-laki. Nah mungkin ada nggak yang lebih spesifik ke perempuan? Semangat bisa menularkan semangat kepada teman-teman relawan perempuan. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen banget jadi relawan atau pengen terjun jadi relawan, carilah lembaga yang bisa memfasilitasi kalian, tentunya masih dalam koridor Islam agar kalian tuh terjaga gitu di sini, nggak secara sembarangan dibiarin gitu aja. Nah, emang ada Mbak yang biarin? Mungkin nggak ada yang biarin, tapi masalah apa ya Tot? Muamalahnya ya, muamalahnya mungkin ya. Iya, masalah muamalahnya. Nah mungkin nggak ada yang biarin gitu ya, mungkin nggak ada yang biarin, tapi mereka itu mungkin tiba-tiba nyeblek gitu kan, juga bagi muslimah kerudungnya besar itu kan nggak nyaman. Ya, nah tentunya kita sebagai gerakan Islam itu sebenarnya sudah banyak juga gerakan Islam dan kemanusiaan, gerakan kemanusiaan yang nadanya itu Islam. Itu banyak sekali yang sudah mewadahi. Nah itu mungkin semangat buat teman-teman di sana ya. Ada pesan buat netizen yang budiman yang menonton ini nih, yang menyaksikan Roja Pondok Roja, channel Pondok Roja. Oke, buat netizen budiman, di sini masih butuh sekali bantuan dari tangan-tangan teman-teman semua. Masih ada masjid yang belum berhasil dibangun. Belakang kita itu ya Mbak ya? Iya, masih ada masjid dan ini lagi dirobohin. Iya, lagi dirobohin dan katanya belum dapat perhatian dari pemerintah. Oh gitu, ya hanya rumah-rumah aja yang dapat ganti ruginya. Oh gitu. Untuk ruang-ruang publik kayak masjid belum dapat. Belum ya. Oh, tapi rumah sudah dapat walaupun belum cair. Walaupun belum cair. Ya. Itu Pak siapa Pak yang berkewajiban mau nyebut Pak Jokowi, gitu. Nanti diedit ya editornya. Nah, itu mungkin pesan buat netizen yang budiman ya, supaya bisa membantu ya. Karena memang gerakan kita itu gerakan yang memang butuh nafas yang panjang, bukan cuman program kerja yang 1 hari selesai, apalagi cuman 1 jam selesai, 2 jam selesai, enggak, tapi memang butuh gerakan nafas yang panjang. Untuk netizen yang budiman yang perlu ketahui itu kan memang ketika terjadi bencana di Cianjur ini, sekolah ceria itu dari awal itu memang sudah di sini.
Walaupun minggu kedua itu kita pulang dulu untuk mengumpulkan tenaga, mengumpulkan donasi lagi, dan kemudian di tanggal 22-nya, 22 Desember ya Mbak Desember, ya? iya. 22 Desember itu kita datang lagi ke sini hingga sekarang tanggal 1 Januari. 1 tahun lah kita di sini. Jokes awal tahun. Oke, seperti itu ya. Mungkin tadi yang sempat saya menjadi ini ya, saya apa namanya? Sempat mak jegagi gitu loh. Mak jegagi itu bahasa Indonesianya apa ya? Sempat ternyuh dengan warga di sini itu, ya tadi memang rumah-rumah itu sudah mendapatkan bantuan ya, Mbak ya? Iya. Tapi ketika masjid sudah tidak mendapatkan bantuan itu, mereka itu akhirnya langsung gimana caranya langsung curhat, langsung mengeluh kepada relawan-relawan yang mempunyai relasi dengan dunia luar tentunya, dengan dunia para donatur. Itu gimana caranya biar kita itu mempunyai tempat untuk bersujud, kita itu punya masjid darurat. Nah, mereka itu langsung ngomongnya bukan kayak gitu, bukan langsung saya pengen rumah saya cepat diperbaiki, enggak, tapi masjid dulu. Nah, ini yang membuat saya ternyuh. Termasuk yang kita tinggali ya, Abah ya, termasuk tokoh agamawannya itu. Itu menjadi pecut bagi kita ya, orang yang sedang terkena musibah aja, sholatnya pengen gimana caranya biar sholatnya itu mereka nyaman, apalagi kita yang sudah nyaman, masa kalah dengan teman-teman yang terkena musibah. Ala kulli halin seperti itu yang bisa menjadi pecutan untuk kita. Terima kasih ya Mbak Duha sebagai relawan putri ya, relawan putri yang benar-benar sangat progresif. Tentunya tadi yang saya ambil dari Mbak Duha itu memang perempuan laki-laki itu memang berbeda, bukan masalah siapa yang lebih berkuasa, tapi perannya berbeda dan saling melengkapi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Duha atas waktunya. Mungkin kita cukupkan sekian. Alhaqqum mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ini supaya masih nggak hiatus lama-lama lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.